warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap bahagia dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Dan jangan lupa ya, disiapkan semangat yang tulus untuk mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita sudah memasuki bab 4 nih, yaitu tentang teks puisi. Siapa nih di antara kalian yang sudah pernah membaca puisi? Atau bahkan sangat gemar nih menulis puisi? Nah anak-anak, puisi itu memang salah satu karya tulis yang banyak disukai dan banyak digemari orang. Di Indonesia pun banyak memiliki sastrawan tersohor seperti Sapardi Djoko Damono, W.S. Rendra, Chairil Anwar, dan Taufik Ismail. Tapi dari semua itu, tahukah kalian apa itu pengertian puisi, ciri-cirinya, dan bahkan unsur-unsur dalam puisi itu sendiri? Nah, agar pemahaman kalian tentang puisi lebih luas, yuk simak video ini terus. Puisi itu sendiri artinya suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, larik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Nah, puisi ini dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Nah, anak-anak, dalam puisi ini kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau kebahagiaan yang dapat kamu ungkapkan dalam bahasa yang sangat indah. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu ada 6. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Kedua, bermakna konotasi atau bukan yang sebenarnya. Ketiga, mempunyai rima. Keempat, mempunyai irama. Kelima, memperhatikan bentuk atau tipografi. Dan yang keenam, dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Berkaitan dengan ciri yang keenam, yaitu sebuah puisi dibentuk oleh unsur fisik dan juga unsur batin. Unsur fisik itu adalah unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat atau dapat dilihat. Unsur fisik ini meliputi diksi, kata konkret, imaji atau citraan, majas, rima atau irama, dan yang terakhir ada tipografi. Berikut penjelasannya. Unsur yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Pemilihan kata dalam puisi itu harus tepat karena sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Nah, di sini Ibu sudah mengambil contoh sebuah puisi karya Sapardi Djoko Damono, yaitu Hujan Bulan Juni. Silahkan kalian baca dulu. Nah, anak-anak, pada puisi tersebut banyak memakai kata hujan bulan Juni karena terkait dengan judulnya ya, yaitu Hujan Bulan Juni. Lalu nampak juga pemilihan katanya yang sangat indah dan juga cantik. Dalam puisi Sapardi ini menggunakan kata-kata yang tidak rumit dan dekat dengan realitas kehidupannya. Unsur fisik yang kedua yaitu ada kata konkret. Kata konkret ini bertujuan untuk menimbulkan imajinasi kepada pembacanya. Nah, kata konkret ini kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera seperti penglihatan, pendengaran, perasaan di pikiran pembaca, sehingga pembaca itu menimbulkan pengimajinasian terhadap puisi tersebut. Selanjutnya ada imaji atau citraan, yaitu suatu kata atau susunan kata-kata yang mampu untuk dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dialami oleh penyair. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai contoh penggalan puisi dari Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
Dengan membaca bait ini seakan pembaca dibawa pada dimensi di mana hujan bulan Juni itu hidup. Pembaca juga seolah-olah melihat dihapusnya jejak kaki di jalan itu. Lalu unsur fisik yang keempat ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang membuat puisi itu mempunyai banyak makna atau kaya akan makna. Berikut Ibu akan memberikan contoh beberapa majasnya ya. Yang pertama ada majas personifikasi. Adalah majas yang membanding-bandingkan benda-benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia atau hidup. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dari lirik tersebut terdapat kata hujan bulan Juni yang seolah-olah menggambarkan hujan bulan Juni itu bisa berperilaku seperti manusia dan juga mempunyai perasaan tabah. Nah, yang kedua, majas hiperbola. Majas ini adalah majas yang mempunyai pernyataan berlebihan dari kenyataannya. Contohnya nih, air matanya memenuhi sungai. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, kata-kata ini mustahil terjadi dan berlebihan ya. Bagaimana mungkin air mata seseorang bisa memenuhi sungai? Anak-anak, majas ini sebenarnya ada banyak macamnya loh, seperti majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan juga majas penegasan. Setiap majas tersebut juga ada sub-sub majasnya. Nah, silahkan kalian baca di LKS, buku atau sumber lainnya jika kalian ingin lebih banyak tahu tentang majas itu sendiri. Unsur fisik yang kelima yaitu ada rima atau irama, yaitu persamaan bunyi dalam penyampaian sebuah puisi dari awal hingga akhir, agar puisi itu lebih menarik untuk dibacanya. Nah, seperti penggalan puisi Charin Anwar yang berjudul Aku. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ada persamaan bunyi di setiap akhir liriknya, yaitu U. Unsur fisik yang terakhir yaitu ada tipografi. Tipografi adalah seni perwajahan yang membedakan puisi dengan karya sastra lainnya. Tipografi ini suatu bentuk puisi yang seperti halaman tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga pada baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan sebuah permaknaan puisi. Unsur yang selanjutnya yaitu ada unsur batin. Nah, unsur batin ini terbagi atas 4. Yang pertama ada tema, kedua ada rasa atau feeling, ketiga ada nada, dan yang keempat ada amanat. Berikut penjelasannya. Nah, untuk tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penulis. Pokok persoalan atau pikiran ini yang kuat mendesak di dalam jiwa penyair itu sendiri, sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Tema ini bisa ditemukan jika kalian membaca keseluruhan puisi tersebut. Biasanya temanya tentang kehidupan, perjuangan, ketuhanan, persahabatan, kerinduan, dan lain-lain. Kemudian ada rasa atau feeling. Nah, rasa atau feeling ini adalah ekspresi penyair dalam puisi tersebut. Perasaan ini merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan dalam puisinya. Gambaran perasaan yang diambil penyair diungkapkan pada saat menciptakan puisi. Selanjutnya ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Apakah penyair ingin menyampaikan tema dari puisinya dengan nada menggurui, mendikte, menasihati, dan lain-lain. Unsur batin yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, amanat ini pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengarnya. Amanat dapat diperoleh setelah kalian membaca puisi secara keseluruhan atau sampai akhir. Berikut Ibu akan memberikan contoh puisi karya W.S. Rendra, yaitu Serenade Hijau. Silahkan kalian baca terlebih dahulu.
Setelah kalian baca puisi tersebut, silahkan kalian isi 3 soal yang akan Ibu berikan, lalu jawabannya kamu kirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.